Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang penuh atau syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, pernikahan menjadi impian banyak orang, terutama untuk mereka yang telah beranjak dewasa. Ini menikah menjadi salah satu mimpi atau cita-cita yang akhirnya menjadi salah satu step atau langkah berikut yang mereka ambil setelah sukses dalam karir. Nah, tapi terkadang kita atau mereka hanya sibuk mengurus beberapa urusan seperti misalnya mengurus bagaimana pernikahan itu, weddingnya seperti apa, konsepnya seperti apa, makanan yang disajikan seperti apa, berapa banyak tamu undangan, keluarga siapa saja yang akan diundang, tapi melupakan apa itu pentingnya kesehatan pranikah. Nah, ini akan menjadi tema kita pada hari ini, bagaimana kita sama-sama memperhatikan pentingnya sebuah kesehatan pranikah, pengecekan kesehatan pranikah, apa saja yang harus kemudian kita ketahui, baik diri kita sendiri ataupun pasangan kita. Karena ini menjadi sangat penting ketika kita akan hidup bersama dengan pasangan kita. Tapi sebelum saya membahas tema ini, kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar pernikahan. Yang pertama, saat menikah ini kita harus siap menghadapi 1001 masalah. Ini banyak sekali menjadi perbincangan untuk mereka yang dewasa dan terkadang merasa galau karena harus harus siap menghadapi 1001 masalah yang nanti mereka hadapi setelah memasuki bahtera rumah tangga. Nanti kita akan cek apakah ini fakta atau mitos. Terus kemudian mitos fakta kedua adalah harus memiliki kebiasaan yang sama. Nah, banyak pasangan yang mencari pasangan hidup mereka ini harus memiliki kebiasaan yang sama, baik dari hobi ataupun kebiasaan sehari-hari. Nanti kita akan tanyakan kepada pakarnya apakah ini mitos atau fakta. Kemudian mitos dan fakta yang ketiga adalah selalu menuntut romantisme. Banyak sekali pasangan yang mengharapkan memiliki pasangan yang romantis. Baik itu terinspirasi oleh pasangan selebriti ataupun memang telah memiliki sejak kecil impian memiliki pasangan yang romantis. Kita akan masuk ke mitos dan fakta berikutnya, bahagia sama dengan tidak ada konflik. Nah, banyak yang beranggapan bahwa bahagia itu adalah ketika kita tidak memiliki konflik dengan pasangan kita, tidak pernah berantem, akur-akur saja. Apakah ini salah satu indikator dari kebahagiaan? Nanti kita akan tanyakan kepada pakarnya ya pemirsa. Terus kemudian mitos atau fakta yang kelima adalah menikah membuat kita menjadi dewasa. Banyak beranggapan bahwa ketika kita menikah, memulai rumah tangga baru, hidup mandiri, secara otomatis akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang dewasa. Benar atau tidak? Nanti kita akan bahas bersama pakar. Untuk pemirsa Bincang Sehati yang ingin bergabung dengan tema kita pada hari ini, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi pada segmen sebelumnya pemirsa Bincang Sehati saya sudah memberikan 5 mitos atau fakta seputar pernikahan. Ini yang banyak menjadi batu sandungan untuk beberapa pasangan baru untuk menjalani bahtera rumah tangga karena khawatir akan menghadapi sekian banyak masalah dan beberapa mitos yang sebetulnya itu belum tentu benar. Oke, kita akan membahasnya bersama pakar. Sudah bersama saya Mbak Alfat Hanifah Megawati, MPSI psikolog selaku psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi Mbak Ega. Selamat pagi Mas Imam, apa kabarmu? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, ada beberapa mitos dan fakta yang saat ini dipercaya oleh masyarakat. Saya akan mulai dari mitos fakta yang pertama ya Mbak Ega. Salah satunya adalah Boleh. ketika kita ingin menikah kita harus menghadapi 1001 masalah. Kita juga tahu mungkin melihat dari orang tua kita atau beberapa orang di lingkungan kita begitu bahwa ketika menikah selalu ada saja masalah yang muncul di keluarga. Apakah ini mitos atau fakta Mbak? Iya, Mas Imam, sebenarnya ketika kita memutuskan menikahi seseorang, maka kita akan menikah dengan manusia yang berbeda dengan diri kita. Secara psikologis perbedaannya ini bisa karena latar belakang, lingkungan tumbuh yang berbeda, sifat, hobi, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, perbedaan ini adalah potensi masalah. Maka dalam pernikahan benar, setiap hari bisa jadi potensi masalah. Tapi ingat, setiap hari juga bisa jadi potensi pembelajaran dan sumber kebahagiaan bagi kita ketika kita bisa menyikapi masalah ini dengan baik. Jadi benar Mas Imam, ketika kita
akan menikahi seseorang, maka kita perlu menyiapkan diri bukan hanya untuk menghadapi 1001 masalah, tapi mungkin juga jutaan masalah. Nah, persiapan ini tidak dilakukan ketika kita menikah. Justru sebelum kita menikah, kita perlu mendiskusikan potensi-potensi masalah atau konflik yang mungkin terjadi nantinya. Sehingga kita tidak hanya siap, tetapi kita juga punya senjata untuk nantinya bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan. Seperti itu, Mas Imam. Baik, jadi harus mempersiapkan saat melakukan pendekatan adalah tadi membahas potensi masalah yang muncul dan juga Betul mungkin sekali. menyiapkan sama-sama solusinya nanti yang akan seperti apa. Betul, Baik. betul sekali, Oke. Mas Imam. Kemudian yang kedua mitos dan faktanya adalah harus memiliki kebiasaan yang sama. Ini benar nggak sih Mbak? Karena kita Nah, tahu banyak orang yang justru ingin mencari pasangan memiliki kebiasaan yang sama, cara hidup yang mhm, sama, pola hidup yang sama, mhm, agar tadi mhm, meminimalisir terjadinya konflik. Ini sebetulnya mhm. fakta atau mitos? Ya, Mas Imam, sebagai manusia kita tidak punya kebiasaan yang tunggal. Kita pasti mengadopsi banyak sekali Hmm. kebiasaan dalam hidup kita. Jadi poinnya bukan kita harus selalu mempunyai kebiasaan yang sama atau bukan berarti semua kebiasaan kita itu sama dengan semua kebiasaan pasangan karena itu tidak mungkin. Tapi poinnya adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang berbeda yang kita miliki dan pasangan itu tidak mengganggu kenyamanan satu sama lain atau bahkan tidak mengikis Hmm. kepuasan kita terhadap relasi yang sedang kita jalin. Dan penting juga nih Mas Imam untuk kita mencari dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita yang sama, yang positif dengan pasangan, bahkan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru bersama, sehingga kelekatan kita dengan pasangan juga tetap terjaga. Nah, kebiasaan ini bukan hanya tentang hal-hal yang sederhana aja, tapi juga sesuatu yang sifatnya kegiatan yang rutin, seremonial, dan sebagainya. Itu penting sekali untuk diperhatikan dalam pernikahan. Nih, tapi sebetulnya kalau dari pengalaman Mbak Ega juga berbicara Hmm, dengan beberapa orang lain atau mm-mm, klien seperti itu, mm-mm. sebetulnya ada tidak sih batas toleransi untuk kita mencari pasangan yang memiliki kebiasaan yang sama karena atau misal katakan 100% berbeda ya sah-sah saja Betul. gitu? Betul, betul. Ya, sebenarnya ini perlu kita tilik ketika kita belum memasuki pernikahan. Hmm. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan dari pasangan yang sangat mengganggu diri kita gitu, atau mengurangi kualitas relasi itu sendiri. Dan itu perlu dikomunikasikan bagaimana kebiasaan ini mungkin dikurangi intensitasnya ataupun dihilangkan Ya. dan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru lainnya bersama pasangan. Itu poin yang pentingnya, Mas Imam. Oke, baik. Jadi fungsinya adalah yang pertama tetap komunikasi ya. Ini penting sekali Betul, sebetulnya sebelum betul menikah sekali. terutama gitu ya. Oke, Betul, baik. Nah, betul. kemudian kita cek mitos atau fakta yang ketiga selalu menuntut romantisme. Nah, ini terutama mungkin dari pasangan perempuan begitu ya. Ingin Iya, sekali iya, iya. sebetulnya laki-laki yang romantis. Entah mereka melihat dari Instagram temennya atau melihat dari beberapa Mhm, seleb gitu. Sebetulnya mhm, mhm, harus tidak seorang pasangan itu mengharapkan hal tersebut atau eh, mhm, harus tidak seorang pasangan memberikan sesuatu yang romantis setiap harinya kepada pasangan mhm, mereka. mhm, mhm. Ya, benar sekali Mas Imam, dalam ruang praktek romantisme ini kerap menjadi keluhan bagi pasangan ya, Hmm. terutama yang wanita ya. Mereka menganggap bahwa pasangannya kurang romantis dan sebagainya. Nah, pada dasarnya dalam pernikahan romantisme itu adalah penting gitu. Kenapa sih? Karena seiring dengan bertambahnya usia pernikahan kita, biasanya gairah atau percikan cinta itu akan terkikis karena Hmm. semuanya jadi serba terbiasa. Nah, romantisme ini penting untuk menjadi bensin sehingga passion atau gairah dalam rumah tangga, kedekatan dalam rumah tangga, dan juga komitmen itu tetap terjaga. Tapi yang perlu kita ingat adalah bentuk dari romantisme ini berbeda, bisa bermacam-macam bentuknya, tidak selalu sama seperti yang ada dalam televisi, drama, atau artis-artis yang menyajikan romantisme dalam rumah tangganya. Nah, ketika kita menuntut romantisme, penting sekali untuk kita memahami dan juga belajar bahasa cinta kita dan juga pasangan nih Mas Imam nih. Jadi sehingga kita bisa mendeliver apa itu Hmm. bahasa cinta yang sesuai dengan pasangan dan juga mengkomunikasikan apa bahasa cinta yang membuat kita nyaman sehingga itu jadi Oke. matching, sesuatu yang matching dan bisa dipelajari sehingga kenyamanan satu sama lain bisa tetap terjaga Mas Imam. Oke, mungkin aku mewakili para Mhm. suami yang tidak Oh iya, terlalu jago secara iya, verbal iya. mengungkapkan romantisme dalam rumah Mhm, tangga begitu. Nah, sebetulnya ada mhm. nggak sih trik-trik lain yang bisa digunakan oleh para suami atau pasangan kita, khususnya yang laki-laki, untuk bisa sama menjaga romantisme keluarga, tetapi dengan Iya. cara yang nonverbal?
Iya, iya. Sebenarnya kalau melihat tentang romantisme berarti kita akan mengacu pada 5 bahasa cinta ya Mas Imam ya. Ya. Tapi memang kebanyakan bahasa cinta laki-laki itu sifatnya adalah servis atau fisik gitu ya. Hmm. Sedangkan perempuan itu sangat suka bahasa cinta yang sifatnya afirmasi atau gift gitu ya. Ya. Kebanyakan ya walaupun tidak selalu. Jadi bagi para suami itu penting juga untuk belajar sedikit-sedikit demi sedikit mendeliver hal-hal yang sifatnya lebih ke arah seperti itu gitu. Jadi jangan saklek juga bahwa kan menurutku ini tuh udah tanda cintaku pada Hmm. pasangan, tapi Hmm. ketika itu tidak matching dengan bahasa Hmm. cintanya pasangan, ya itu tidak bisa diterima dengan utuh jadinya gitu. Jadi Oke. memang penting banget untuk saling belajar sih dan Hmm. membuka diri untuk belajar hal yang baru, Mas Imam. Oke, baik. Jadi 5 bahasa itu harus diperhatikan dan kita harus tanyakan ya kepada pasangan, apakah mungkin dia Betul, lebih suka bahasa cintanya dengan sentuhan atau tadi benar benar, afirmasi begitu ya, atau betul tadi gift betul. ya. Kita harus Gift tanya jangan atau sampai quality time, betul, betul. jangan sampai nanti asumsi kita sudah memenuhi dari servis ternyata pasangan Betul, kita justru tidak merasa terpenuhi. Oke, betul baik. betul sekali Mas Imam. Oke, kita akan ke mitos fakta berikutnya. Mhm. Ini bahagia sama dengan tidak ada konflik. Nah, ini menjadi satu acuan atau rapot untuk pasangan baru terutama gitu ya. Ketika mereka tidak ada konflik, berarti Iya, it's mean mereka itu bahagia selama berkeluarga. Nah, mhm ini sebetulnya mhm benar atau tidak sih, mhm. Mbak Ega? Iya, Mas Imam, sebenarnya konflik itu kan hal yang tidak menyenangkan ya, karena menguras energi dan kenyamanan dari diri kita dan pasangan. Tapi ketika kita menjalin relasi dengan seseorang itu tidak mungkin tidak ada konflik. Balik lagi, kita menikahi manusia yang berbeda. Konflik itu sifatnya bisa kecil, sedang, besar, berulang atau konflik-konflik baru. Itu mungkin terjadi, tidak ada pernikahan yang tidak ada Hmm. konflik. Poinnya adalah ketika kita mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahan, bukan tidak mempunyai konflik atau menyangkal konflik-konflik yang ada atau tidak menyelesaikan konflik-konflik yang ada, tapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah yang ada, konflik yang ada, dan juga mau berani menyelesaikannya sampai tuntas gitu. Itu Hmm. penting sekali Hmm. sih Mas Imam untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan. Karena saking tidak nyamannya konflik, banyak juga pasangan yang menganulir, "Ah, ini bukan masalah," atau, "Ah, ya udahlah dipendem aja," gitu. Sampai akhirnya itu menjadi konflik kecil yang Hmm. menggunung dan meledak gitu. Hmm. Ketika sudah meledak dalam rumah tangga, itu muncul perilaku-perilaku yang tidak seharusnya atau saling menyakiti satu sama lain. Jadi sangat penting dibandingkan kita mempunyai ekspektasi tidak punya konflik, tapi latihlah kemampuan kita untuk berkomunikasi dan mengatasi Hmm. konflik ini ketika di rumah tangga. Itu Mas Imam. Oke, sebetulnya Mbak Ega ada tidak jembatan yang bisa digunakan oleh pasangan Mhm muda kita ketika mereka sama-sama sungkan ataupun memiliki ego yang besar gitu ya untuk mhm. memulai menanyakan apa yang menjadi masalah dalam keluarganya sehingga konflik itu terjadi. Ada tidak sebetulnya cara untuk menjembatani itu? Iya, poin pentingnya sebenarnya adalah komunikasi ya Mas Imam, melatih komunikasi. Jangan kita menjalin komunikasi dengan pasangan kalau ada konflik aja gitu. Hmm. Itu penting gitu sehingga pasangan sudah mengasosiasikan, wah kalau misalnya pasangan saya ngomong itu pasti ada konflik gitu, ada masalah gitu. Tapi jadikan komunikasi ini hal yang rutin gitu, dari hal-hal yang kecil sehingga kita dekat dengan pasangan, kita nyaman dengan pasangan sehingga kita mampu Ya. mendeliver atau mengkomunikasikan apa yang ingin kita selesaikan gitu, Mas Imam. Oke, baik. Kita ke mitos atau fakta berikutnya, ada menikah ini membuat kita dewasa. Banyak yang beranggapan bahwa ketika kita sudah menikah, berapapun itu usianya, bahkan mungkin yang masih usia di bawah 20 tahun, ketika mereka menikah secara otomatis mereka akan menjadi lebih dewasa. Benar nggak sih sebetulnya secara apa sih berpengaruh lurus begitu Heeh, antara mereka menikah pasti gitu ya. dengan mereka menjadi dewasa? Ini benar nggak sih, Mhm, Mbak? mhm. Ya, sebenarnya menikah ini bisa jadi salah satu wadah kita untuk belajar tentang diri kita dan juga Hmm. kehidupan. Otomatis itu akan jadi wadah untuk kita menjadi dewasa, bukan hanya menjadi dewasa tapi juga bijaksana. Walaupun demikian Mas Imam, tidak selalu ketika orang menikah maka ia akan menjadi dewasa. Balik lagi ke individunya masing-masing ketika ia mampu belajar, mampu mengatasi konflik yang ada, mampu menyikapi masalah yang ada, mampu memaknai dan merefleksikan apa yang terjadi dalam kehidupannya, sangat mungkin itu menjadi sumber untuk mendewasakan diri. Tapi ketika itu tidak dijalani dengan baik, bisa jadi pernikahan itu adalah hal yang menjadi bumerang bagi diri Hmm. kita, justru membuat kita Hmm. down, udah kayak gitu tidak tahu tentang diri kita sendiri, frustasi dan sebagainya. Itu Mas Imam. Jadi tidak selalu, oh karena dia menikah maka dia jadi dewasa, tidak selalu seperti itu.
Oke, baik. Baik, ya, terima kasih sudah membahas 5 poin mitos atau fakta tentang pernikahan. Semoga ini bisa menjadi informasi untuk para pasangan baru yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Terima kasih Sama-sama Mbak Mas Alfat Imam. Hanifah Megawati, MPSI Psikolog dari Psikolog Tiga Generasi. Terima kasih Mbak Ega. Sampai Dan ketemu untuk lagi. Anda Terima kasih juga pemirsa, Mas Imam. baik. Dan untuk Anda pemirsa Bincang Sehati, usai jeda kita akan membahas tentang sehat sebelum menikah. Untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami bisa menghubungi nomor 021 290 32644 atau bisa melalui DM kami di @bincang_sehati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi pada segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mitos dan fakta seputar pernikahan dari pakar psikolog. Nah, untuk segmen kali ini kita akan membahas bagaimana sehat sebelum menikah dengan narasumber kita ada Dr. Andri Welly selaku spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dr. Andri. Selamat pagi Kak Imam. Baik, Dok, mungkin sebelum kita banyak berbicara tentang kesehatan apa saja gitu, tes-tes yang harus dijalani sebelum menikah, bisa dijelaskan sedikit sebetulnya apa sih manfaat dari tes kesehatan pranikah ini? Karena ini kan sebetulnya masih baru ya untuk di Indonesia sendiri atau di Jakarta lah, baru 2018 diwajibkan begitu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Sebelum mereka bisa ke KUA, salah satu syaratnya itu. Sebetulnya apa sih manfaat dari pemeriksaan tes kesehatan ini, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, segala sesuatu kita perlu persiapan. Begitu pula halnya kalau misalnya kita dalam hal pernikahan, karena salah satu dari tujuan pernikahan adalah mendapatkan buah hati. Gitu. Jadi sebelum kita menuju ke sana, kita harus mempersiapkan diri kita, baik dari istri dan suami. Gitu. Memang kalau misalnya kita salah satu syaratnya untuk di KUA kan misalnya pemeriksaan dari pemeriksaan pranikah itu kita bilang kalau misalnya yang sering kita sebut itu premarital screening. Tapi kalau misalnya kalau kita di luar kita disebutnya premarital screening sama genetik. Jadi ada bagian genetiknya juga yang diperiksa. Tujuannya ya untuk mempersiapkan proses tujuan dari kehamilan yang akan kita tuju gitu, supaya mendapatkan hasil yang baik ibunya dan juga untuk bayinya. Oke, jadi melakukan pemeriksaan kesehatan untuk kedua pasangan ya, baik si perempuan ataupun laki-laki gitu. Kemudian untuk Iya, jadi bukan hanya perempuannya aja, tapi pasangan. Oke, ada beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa tes pranikah ini adalah tes kesuburan. Apakah hanya sebatas melakukan tes kesuburan saja yang nanti kemudian diuji di lab, atau ada beberapa rangkaian tes lain yang ingin diketahui sebelum melakukan pernikahan? Iya, sebetulnya banyak hal yang bisa kita nilai, yang bisa kita eksplor. Jadi memang kesuburan adalah salah satunya, salah satu bagian dari penilaian yang akan kita lakukan pemeriksaan. Karena hal yang dinilai itu banyak sekali. Misalnya contoh dari kesehatan dari calon ibunya sendiri. Misalnya sebelum ini ibunya ada sakit, misalnya contoh diabetes atau kencing manis, atau ada sakit hipertensi, ada sakit penyakit jantung, kemudian ada penyakit autoimun. Nah, sebelum mendapatkan kehamilan, kondisi tersebut kita bilang harus dalam keadaan baik atau terkontrol. Sehingga bila nanti sudah terjadi kehamilan, kondisi tersebut tidak menjadi memburuk yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janinnya. Gitu. Kemudian ada pemeriksaan yang lain, contoh pemeriksaan penyakit menular seksual. Misalnya contoh ibu atau pasangannya, atau misalnya salah satu dari pasangan, baik ibu atau bapaknya, ada yang telah mengalami misalnya contoh penyakit hepatitis atau HIV. Jadi kondisi tersebut memang kita harus kontrol terlebih dahulu supaya tidak menularkan ke janinnya. Gitu. Jadi banyak hal sih yang bisa kita nilai sebetulnya. Belum lagi nanti kalau misalnya masalah nutrisi, kemudian masalah minum obat, misalnya ada ketergantungan obat atau kondisi mental. Jadi banyak hal yang dinilai, jadi bukan hanya masalah kesuburan saja. Kesuburan hanya salah satu aja, salah satu item. Oke.
Tadi kan sebetulnya tujuan utamanya adalah lebih kepada janinnya sehingga nanti generasinya bisa menjadi generasi yang sehat, yang menjadi generasi yang sehat untuk generasi berikutnya dan penerus bangsa juga kan sebetulnya generasi tersebut. Apakah hanya sebatas di seputar kehamilan kandungan saja atau juga pemeriksaan kesehatan di seputar pribadi si diri pasangannya gitu. Artinya ketika memang ada masalah dari kondisi si orang tua baik itu ibu ataupun bapak. Nah, ini haruskah dirujuk kemudian untuk menyelesaikan itu dulu, baru kemudian mereka boleh melakukan pernikahan? Ya, tujuan dari pemeriksaan itu adalah kita menyaring ya, menyaring untuk mengenali secara dini apakah memang punya potensi Hmm. timbul masalah. Misalnya contoh yang paling sering kita didengar di masyarakat misalnya ada ibu dengan penyakit talasemia atau gangguan darah. Ya. Nah, pada kondisi tertentu memang dia disarankan untuk tidak menikah dengan pasangan yang mempunyai eh, eh, kelainan darah juga talasemia yang nantinya bisa berakibat pada anaknya. Hmm. Jadi untuk hal-hal tersebut memang sebetulnya bukan buat anaknya saja, tetapi untuk kedepannya. Nah, kemudian contoh untuk penyakit jantung misalnya, Hmm. ibu dengan penyakit jantung bawaan, misalnya jantungnya ada kelainan jantung ataupun apapun kondisi kesehatan gangguan dari sakit jantungnya. Nah, dengan kondisi kehamilan itu akan bisa mempersulit proses kehamilan, di mana bila nanti sudah 7 bulan, 8 bulan, atau 9 bulan, kondisi kesehatan ibunya tentu akan bisa menjadi Hmm. memburuk. Hmm. Hmm. Atau misalnya ibu dengan keadaan yang kita bilang yang paling sering nih, PCOS, atau dengan obes, kemudian dengan kelainan gangguan gula darah atau misalnya diabetes, nanti sebetulnya sih bukan hanya konsekuensi jangka pendek. Jangka Hmm. pendeknya itu misalnya kehamilan, tetapi konsekuensi jangka panjang, misalnya afterbirth, Hmm. misalnya nanti kehidupan setelah melahirkannya, misalnya pada umur 30 atau 40 atau Hmm. umur 50, nanti resiko untuk terjadinya eh, timbul kelainan yang menyertai yang daripada yang kehamilan yang terdahulu, yang faktor risiko karena dari kehamilannya akan timbul. Misalnya Hmm. pada saat hamil ibunya timbul diabetes atau timbul darah tinggi. Nah, kemudian resiko di usia lanjut 40, 50 tahun itu bisa mempunyai faktor risiko lebih gede dibandingkan Hmm. pada yang tidak mempunyai Baik. kelainan pada saat hamil. Jadi sebetulnya ada konsekuensi jangka pendek sama konsekuensi jangka panjang. Gitu. Itu yang harus kita jelaskan kepada pasangan untuk bukan hanya masalah kesuburannya saja. Ya. Jadi bukan tadi masalah kesuburan saja, tetapi ini juga penting ya untuk kesehatan, untuk kita sebagai medical Ya, check up. Karena ada beberapa pasangan mungkin yang menikah bukan orientasinya bukan karena ingin memiliki keturunan begitu ya, ya. karena mungkin saling mengasihi atau seperti apa gitu. Nah, kemudian dok untuk mereka yang memiliki misalnya tadi beberapa permasalahan baik misalnya hepatitis atau lain sebagainya seperti HIV gitu. Apakah nanti mereka ketika dinyatakan positif hal tersebut secara serta-merta akhirnya dilarang untuk menikah di KUA atau seperti apa ya anjurannya, Dok? Nah, nanti ada kalau misalnya contoh kalau untuk hepatitis enggak, cuma memang kita memberikan edukasi atau konseling. Karena nanti resikonya bila ibu dengan kondisi keadaan penyakit kita bilang hepatitis itu bisa beresiko untuk menularkan ke janinnya. Jadi nanti di dalam buku kontrol kehamilan atau buku KIA-nya, buku kesehatan ibu dan anaknya, nanti kita kasih notes gitu. Kita berikan notes bahwa memang ada ibunya dengan kondisi keadaan seperti ini. Kemudian yang sering juga yang memang kita rutin kita kerjakan, kita anjurkan adalah vaksinasi untuk ibu yang berencana hamil atau sudah hamil, karena Hmm. mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Contoh yang paling gampang adalah puskesmas yang paling dekat dengan rumah. Nah, biasanya dianjurkan oleh Bu Bidan untuk vaksin Hmm. tetanus itu untuk persiapan kehamilan atau persalinan, Hmm. dan itu memang udah jadi program nasional. Hmm. Oke, baik. Kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram kami di @bincang_sehati_dai_tv. Kita akan lihat sama-sama di monitor. Nah, ini ada dari @Sinta Nurrahmi. Katanya, "Dok, saya sekitar 7 bulan lagi akan berencana untuk menikah. Apakah saya harus melakukan pengecekan untuk rahim?
kalau tidak melakukan cek dampaknya apa? Mungkin lebih ke kesuburan ya, Dokter Ya, Andri ya. Ini perlu nggak sih? Atau ini sudah menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan pranikah? ya. Jadi untuk kesuburan tidak hanya ibu, tetapi Hmm. bapaknya juga. Jadi pasangan yang kita bilang ya, gitu. Jadi sangatlah tidak adil bila ibunya saja, karena kan kita harus merubah paradigma masa lalu bahwa kalau misalnya dibilang mandul itu ibunya, enggak. Jadi Hmm. memang ada faktor perempuan dan faktor laki-laki. Hmm. Apakah harus USG? Ya, USG merupakan salah satu alat bantu untuk mendeteksi apakah memang ada kelainan di organ kandungannya. Hmm. Oke, tapi itu pilihan ya. Maksudnya dalam arti untuk cek sampai dengan ke rahim itu pilihan atau menjadi salah satu syarat, menjadi salah satu paket untuk pemeriksaan prakesehatan sebelum menikah, Dok. Ya, bagian dari paket bisa Oke. dilakukan oleh dokter kandungannya. Oke. Jadi bisa dipilih nanti ya, atau mau paket yang lebih jelas lagi, lebih detail lagi seputar kesuburan juga ntar bisa langsung menghubungi dokter masing-masing. Oke, Dokter Andri, nanti kita akan sambung perbincangan tentang bagaimana sehat sebelum menikah, karena ada beberapa pertanyaan tentang ketika ada masalah genetik, terutama dari darah, begitu kan? Apakah kemudian mereka masih boleh menikah gitu? Karena yang tadi talasemia dan lain sebagainya, ini kan sebetulnya sudah genetik ya, sudah tidak bisa Ya. diubah lagi. Nanti kita akan sambung, dan untuk Anda pemirsa yang ingin berinteraktif bersama kami bisa menghubungi nomor kami di 021 290 32644 atau melalui Instagram kami di @bincangsaat.id.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Tadi sudah banyak berbincang dengan Dokter Andri bagaimana sebetulnya manfaat dari pemeriksaan kesehatan pranikah. Bukan hanya untuk masalah kesuburan saja, tetapi ini bisa menjadi deteksi dini untuk kita bisa mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita dan pasangan. Sehingga nantinya bisa menjadi diagnosa dini untuk kita bisa merubah pola hidup kita ke depannya agar lebih baik. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dokter Andri. Dok, ada beberapa kekhawatiran masyarakat, terutama untuk mereka yang memiliki masalah genetik gitu ya, terutama pada darah. Katakan misalnya talasemia seperti itu. Nah, apakah ketika mereka sudah didiagnos saat pranikah, tes kesehatan pranikah, mereka ternyata memiliki permasalahan genetika, secara otomatis tidak boleh menikah? Atau seperti apa rujukan kesehatan yang harus mereka jalani sebelum akhirnya menikah, Dok? Ya, jadi untuk kelompok yang kita bilang kelompok penyakit hemoglobinopati, di mana salah satunya ada talasemia, kemudian ada anemia bulan sabit, kemudian memang mereka sebetulnya memang sudah ada perkumpulannya, sudah ada grupnya. Jadi untuk grup talasemia itu memang sudah ada. Jadi orang-orang yang di dalam grup itu memang sudah terdaftar, dan memang dari mereka dari grup itu menyarankan memang supaya nggak ketemu gitu loh, nggak nikah gitu kalau bisa. Tapi kalau memang sudah jodohnya, atau memang mereka ternyata, ataupun kalau misalnya belum diketahui tiba-tiba tidak diketahui, misalnya yang ibunya pembawa sifat, misalnya suaminya juga pembawa sifat. Nah, kemudian ada kemungkinan chance atau kemungkinan untuk menurunkan ke bayinya, ke anaknya sebesar mungkin 1/4 atau 25%. Nah, itu memang kadang kita ketemui, cuma kita ketemui secara koinsiden saja. Ya. Ditemukan gitu. Jadi untuk larangannya sebetulnya tidak ada, tapi anjuran iya, diberikan anjuran, diberikan pengertian. Jadi nanti dikembalikan kepada keluarga Ya, masing-masing apakah hendak dilanjutkan, tapi secara hasil kesehatan akan sangat berbahaya nanti untuk ya ada keturunannya gitu ya. risikonya gitu. Oke, baik. Nah, ada penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Saya akan sapa. Halo. Halo, selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, ini saya dengan Ayu di Bogor. Oke, silakan Mbak Ayu ingin menanyakan apa kepada Dokter Andri? Ya, selamat pagi Dokter Andri. Selamat pagi Mbak Ayu. Iya, Dok, ini saya tuh punya pasangan ya, dia usianya 32 tahun. Tapi dia itu perokok berat gitu. Nah, kami kan ada rencana mau menikah gitu. Nah, kira-kira kalau sebenarnya perokok berat itu kemungkinan memiliki anaknya itu kecil atau enggak, Dok? Karena terakhir kami ada check up gitu kan, tingkat kesuburannya itu rendah. Itu baiknya gimana ya, Dok ya? Oke, baik. Ya,
Sudah Jadi ada yang mau ditanyakan ini lagi, dokter, kepada Mbak Ayu? Oke, baik. Sepertinya kita sudah jelas pertanyaannya. Saya akan mengulangi tadi beberapa pertanyaan dari Mbak Ayu. Ingin menikah dengan pasangan yang pasangannya memiliki kebiasaan jadi sebagai perokok ini berat. yang kita bilang. Jadi memang kita perlu garis bawahi pemeriksaan kesuburan itu bukan hanya untuk perempuannya saja, tetapi untuk laki-laki. Contohnya seperti kasus yang di Mbak Ayu ini, gitu. Memang yang mempengaruhi kondisi kesuburan dari pria itu memang banyak faktor. Ada faktor dari internal atau eksternal. Faktor eksternalnya adalah salah satunya adalah merokok, di mana dengan konsumsi rokok itu dapat mengganggu kualitas dari sperma. Jadi sarannya kemudian yang kita berikan, yang bisa dapat kita berikan adalah mengurangi konsumsi rokok, kemudian memberikan suplementasi yang dapat memperbaiki kualitas dari spermanya. Oke, jadi untuk permasalahan eksternal sebetulnya terutama gaya hidup ya, bisa cenderung lebih mudah untuk diubah ya, begitu ya? Oke. Ya, rokok, alkohol, obat-obatan gitu, itu pengaruh dari eksternal. Sedangkan kalau internalnya mungkin ada kelainan bawaan pada organ reproduksi prianya, dan itu juga memang perlu diperiksakan juga. Oke, baik. Nah, ini juga nih banyak pertanyaan dari teman-teman yang akan melakukan proses pemeriksaan kesehatan pranikah. Ada nggak sih dok kiat-kiat tips gitu mungkin yang bisa mereka terapkan supaya nanti hasilnya bisa sangat bagus, atau ya sudah gitu jalanin aja kehidupan setiap hari seperti biasa, nggak perlu melakukan stimulus-stimulus tambahan? Sebetulnya kita perlu mengenali siapa yang akan konsultasi kepada kita terlebih dahulu. Apakah sebelumnya mempunyai faktor risiko atau tidak. Jika mempunyai faktor risiko, maka sebaiknya memang dikonsulkan ke dokter. Kemudian untuk secara garis besar ya memang pola hidup mempengaruhi pola hidup yang sehat ya yang kita anjurkan. Kemudian memang untuk persiapan sendiri, persiapan sebaiknya 3-6 bulan menjelang proses keinginan untuk hamil, kita bilang. Jadi kita sudah memberikan vitamin atau asupan kepada ibu, dan juga misalnya ke suaminya memang ada masalah, pada bapaknya juga, sebelum proses perencanaan kehamilan. Oke, jadi tidak perlu misalnya rutin berolahraga setiap pagi karena ingin melakukan cek kesehatan pernikahan gitu ya, untuk hasilnya bagus. Itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan ya? Enggak. Oke, baik. Jadi ini bisa menjadi catatan untuk teman-teman yang ingin melakukan pemeriksaan pranikah, untuk tadi kemudian tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian untuk cek antara pria dan wanita ini sama tidak sebetulnya dok indikator yang diukur ya nanti, atau berbeda gitu? Beda. Pemeriksaan yang dinilai beda. Tapi ada memang hal-hal yang kita lakukan, hal-hal dasar yang kita periksa memang ada yang sama. Tetapi kalau memang secara spesifiknya memang berbeda. Oke. Nah, kemudian ketika mereka sudah melakukan proses pranikah, pemeriksaan kesehatan pranikah, setelah menikah sebetulnya ada tidak sih sebetulnya anjuran tes-tes yang harus mereka jalani lagi untuk terutama mereka yang hendak melakukan program kehamilan? Ya, untuk bila yang sudah menikah, yang tadi saya bilang persiapannya 3-6 bulan sebelum menginginkan kehamilannya. Jadi untuk ibunya bila tidak ada masalah di organ kandungannya, berarti kita berikan suplementasi dan imunisasi. Yang dimaksud adalah imunisasi tetanus. Kemudian untuk suaminya lebih sama juga untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sama aja sih sebetulnya. Oke. Jadi ada anjuran untuk tadi ya melakukan proses kesehatan berikutnya setelah pernikahan gitu ya. Kalau setelah pernikahan mereka katakanlah baru memiliki program kehamilan gitu. Apa tes kesehatan pertama atau apa yang harus mereka ukur terlebih dahulu untuk mengetahui untuk mengikuti program kehamilan tersebut, Dok? Dan yang paling penting yang paling bisa kita lakukan untuk perempuan, misalnya untuk perempuannya kita mengenali siklus haidnya dulu, karena siklus haid ini terkait dengan masa subur seorang perempuan, seorang wanita. Karena bila siklus haidnya kita katakan siklus haidnya tidak teratur, maka kemungkinan kondisi kesuburannya pasti akan terganggu. Itu hal yang paling pertama. Dan kalau misalnya untuk
hal kedua yaitu imunisasi, kita berikan imunisasi. Kemudian yang ketiga, suplementasi kehamilan untuk persiapan. Sekarang banyak banget suplementasi memang yang beredar, yang dijual di pasaran, tetapi yang paling penting yang kita berikan adalah, contohnya adalah asam folat dan vitamin D. Itu yang rutin kita lakukan, kita berikan kepada ibu yang akan mempersiapkan kehamilan. Dan untuk suami, hal yang paling mudah yang dilakukan yang bisa dapat kita periksakan yaitu pemeriksaan analisa sperma untuk melihat tingkat yang tadi seperti yang Ibu Eva bilang, untuk melihat tingkat kesuburannya dari spermanya gitu. Baik, sehat sebelum menikah dan juga sehat setelah menikah. Untuk melakukan program kehamilan. Nah, tadi sudah dijelaskan seperti dari awal sampai akhir oleh Dr. Andri, menarik. Terus kemudian Dok, untuk mereka yang hendak melakukan pemeriksaan kesehatan ini kan ada beberapa artikel yang menganjurkan mereka untuk melakukan kegiatan berpuasa begitu. Entah misalnya puasa 8 jam ataupun dalam skala rentang 12 jam gitu. Apakah benar atau hanya mitos, dan mengapa sebetulnya kita harus berpuasa sebelum melakukan pemeriksaan lab terutama untuk cek kesehatan? Jadi tergantung item yang akan kita lakukan atau kita periksakan. Misalnya contoh ada perempuan usia 35 tahun sebelumnya sudah menderita penyakit diabetes. Jadi kan kita harus memeriksakan kadar gula darahnya terlebih dahulu dong. Jadi kita bisa menentukan kondisi apakah kadar gula darah perempuan ini dalam keadaan kondisi terkontrol atau tidak. Itu karena bila kadar gula darah tersebut atau kondisi diabetesnya tidak terkontrol, maka faktor-faktor resiko yang paling sering terjadi yaitu misalnya keguguran atau kondisi kehamilannya menjadi tidak optimal, tumbuh kembang janinnya tidak optimal, atau misal terjadi timbul kelainan bawaan atau cacat pada janinnya. Jadi tergantung pemeriksaan yang akan kita lakukan, dan hal-hal tersebut pasti akan diinformasikan oleh dokternya. Oh, untuk pemeriksaan ini ibu nggak perlu puasa, untuk pemeriksaan ini ibu harus puasa. Jadi tergantung item yang akan kita lakukan atau kita periksakan. Jadi nanti tanyakan terlebih dahulu kepada pihak labnya apa saja yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti tiba-tiba melakukan pengecekan ternyata memang malamnya harus puasa dulu gitu. Dan juga harus ada beberapa kan yang pengecekan juga dia harus mengkonsumsi cairan tertentu selama jangka waktu tertentu gitu. Nah ini juga harus ditanyakan secara detail ya Dok ya. Oke, baik. Dok, kemudian untuk konseling. Nah setelah melakukan proses pemeriksaan kesehatan pranikah ini, ada nggak sih sebetulnya konseling yang bisa mereka ambil gitu? Paket-paket konseling apa sih sebetulnya yang bisa mereka ambil gitu? Ya, sebetulnya kalau misalnya konsepnya untuk masyarakat Indonesia memang sebagian besar ya udah kita hamil aja, nanti kalau sudah hamil baru kita kontrol ke dokter. Sebetulnya memang kita mau merubah paradigma itu, kita merubah konsep itu, kita mempersiapkan proses kehamilan karena itu menjadi masa depan dari keluarga dan bangsa kita. Jadi untuk mendapatkan hal yang optimal kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Jadi sebetulnya kalau memang terkendala dengan masalah biaya boleh kita menunda. Tapi kalau misalnya memang diberikan rezeki lebih, boleh kita melakukan pemeriksaan di awal. Jadi untuk memberikan hasil yang lebih optimal sehingga kita mengetahui kondisi kesehatan kita. Oke, jadi sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan gitu ya. Nanti apa yang dimiliki oleh secara materi mampunya seperti apa, terus kemudian jika memang belum cukup, nah bisa nanti ditunda seperti itu gitu ya. Apakah ketika misalnya menyadari bahwa kondisi saat ini tidak mumpuni gitu, baik dari secara fisik ataupun materi, apakah perlu untuk melakukan penundaan kehamilan seperti itu, Dr. Andri? Ya, sebaiknya memang perlu dilakukan konseling ya, konseling atau kita bilang diskusi antara dokter dengan pasangan yang menikah. Jadi bila kondisi keadaan kesehatannya saat ini belum optimal, misalnya ibu dengan penyakit jantung atau kondisi dengan penyakit autoimun, dengan kondisi penyakit autoimun yang belum terkontrol, atau dengan keadaan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, penyakit tiroid. Nah, hal-hal tersebut memang membutuhkan suatu diskusi. Kita memberikan pandangan kita sebagai dokter bahwa kondisi ini tidak optimal untuk menjalani kehamilan atau bisa berisiko tinggi baik terhadap ibu maupun terhadap janinnya. Jadi alangkah baiknya misalnya kita tunda terlebih dahulu. Nah, untuk proses penundaan yang kita diskusikan kepada pasangan.
Apakah misalnya kita menunda dengan memberikan kontrasepsi atau KB, atau misalnya dengan tanpa KB atau bagaimana? Nah itu yang perlu kita diskusikan dan memang itu konsep itu yang lagi kita bawa ke Indonesia, gimana supaya jangan nanti tiba-tiba sudah hamil ternyata kondisinya makin memburuk atau memberat pada saat kehamilan, sehingga keadaan itu bisa beresiko terhadap kondisi kesehatan baik ibu dan janinnya juga. Gitu. Oke, baik. Lagi-lagi kunci utamanya adalah pemeriksaan kesehatan pranikah ini untuk menjadi indikasi pertama begitu ya, tahu kondisi kesehatan kita. Dan tadi yang bisa ditunda adalah menunda kehamilan. Tapi kalau misalnya mau pernikahan tetap dilangsungkan silahkan ya dok ya. Oke. Boleh. jadi bisa kehamilan nanti yang ditunda. Oke, kita akan lanjut nanti ke segmen berikutnya perbincangan tentang seputar sehat sebelum menikah. Kita harus jeda dulu ya Dokter Andri. Dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang sehat sebelum menikah, masih bersama dengan Dokter Andri. Dokter Andri, tadi ada suatu pertanyaan yang masih tertinggal seputar hepatitis. Nah, ini kan untuk salah satu pasangan, katakan pria ataupun wanitanya mengidap hepatitis gitu. Apakah boleh kemudian ketika mereka melakukan ketika menikah terus melakukan hubungan suami istri, apakah ini beresiko atau tidak? Kemudian apakah ini hanya menular secara silang saja atau juga kemudian berdampak pada janinnya? Ya, jadi memang hepatitis merupakan salah satu pemeriksaan dasar yang dilakukan pemeriksaan sebelum kita mendaftar ke KUA, pemeriksaan yang perlu dilengkapi. Nah, untuk hepatitis misalnya calon ibunya mengidap hepatitis, kemudian suaminya tidak. Nah, jadi kita sarankan untuk suami bisa dilakukan vaksinasi untuk suaminya. Kemudian kita bisa melihat kondisi keadaan hepatitis ibunya. Apakah termasuk ke dalam hepatitis yang menular dari cairan tubuh atau tidak. Nah, kondisi hepatitis yang menular dengan melewat cairan tubuh misalnya darah, nah itu bisa beresiko karena bisa ada kontak, misalnya ada luka kecil dari ibu atau bapak, dari ibu kemudian melakukan hubungan seksual, kemudian bisa tertular. Nah, itu bisa menularkan ke suaminya. Nah, kemudian yang kita perlu pikirkan bila ibu dengan kondisi keadaan hepatitis, misalnya hepatitis B, itu bisa beresiko terhadap janinnya, menularkan, ada resiko kita bilang ya, menularkan terhadap janinnya. Jadi pada saat nanti ibunya sudah hamil kita kemudian perlu lihat janinnya gimana. Biasanya kalau kita dari rumah sakit atau dari pemerintah, dari puskesmas, kita mempunyai program pemerintah untuk vaksinasi buat bayinya. Jadi hal itu gratis dan memang perlu kita kenali gitu. Jadi supaya mendapatkan hal tersebut. Baik. Jadi tadi ya solusinya adalah vaksin. Nah, vaksin ini bisa diberikan kepada salah satu pasangan atau kedua pasangan atau kepada bayi. Nah, kita akan bahas tips bagaimana kemudian bisa hidup bahagia dan siap untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Ada yang pertama adalah persiapan gizi. Ini sebetulnya penting nggak sih dok untuk kita menyiapkan gizi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tadi? Jadi kondisi gizi itu lebih sebetulnya cakupannya luas. Karena kondisi gizi itu nanti berpengaruh terhadap contoh hal yang paling gampang, kondisi status nutrisi dari ibunya. Bila kondisi status nutrisi dari ibunya dalam keadaan yang jelek, kita bilang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang janinnya. Kemudian bila ibunya dalam keadaan misalnya berat badan berlebih atau obes, maka risiko-risiko yang mungkin timbul pada saat kehamilan itu akan lebih besar dibandingkan yang tidak obes atau tidak berat badan berlebih. Jadi kondisi gizi memang sangat penting. Oke, jadi makanannya harus dipilah dan dipilih. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, ini penting sekali sebetulnya, harus ditanyakan langsung ke pakarnya. Seperti apa dok? Penting nggak sih untuk kita sama-sama pasangan ini menjaga kebersihan organ reproduksi? Nah, untuk kebersihan organ reproduksi sebetulnya lebih yang tadi keadaan apakah memang terdapat resiko atau memang sudah terjadi yang kita bilang tertular adalah penyakit menular seksual. Yang tadi yang kita lakukan pemeriksaan, misalnya dalam pemeriksaan pranikah yang dilakukan pemeriksaan itu hepatitis, sifilis, nah kemudian HIV. Nah itu hal tersebut memang salah satu item yang dasar yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk kebersihan yang lain misalnya keputihan. Misalnya ibu dengan keadaan keputihan yang lama, gatal, bau, dan boleh
dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungannya untuk dilakukan pengobatan. Oke, baik. Kita beralih ke tips berikutnya, Ya. melakukan vaksin HPV. Nah, ini seberapa penting melakukan vaksin ini, Dok? Nah, sebetulnya untuk vaksin HPV memang kita tidak masuk ke dalam hal yang harus mandatori yang dilakukan atau diberikan karena pertama tidak masuk ke dalam program pemerintah saat ini, jadi itu berbayar atau swasta atau mandiri. Kemudian bila dilakukan pemberian vaksin ya boleh saja untuk kesehatannya boleh banget. Nah, tetapi kita tidak masuk ke dalam cakupan dari pemerintah, memang tidak masuk. Oke, kenapa tidak mandatori, Dok? Karena itu merupakan pertama sebetulnya kalau misalnya karena memberikan vaksin HPV itu anggarannya gede karena harga dari vaksin itu mahal. Yang pertama, jadi untuk mencakup seluruh Indonesia dari kita Indonesia belum memungkinkan. Yang sudah menjalani itu yaitu Australia. Di kita belum. Gitu. Tetapi kalau misalnya dari keinginan ibu, bapak atau misalnya ada keluarganya yang ingin melakukan pemberian vaksinasi itu boleh. Itu memang untuk melindungi kita terhadap risiko terjadinya kanker serviks atau kutil kelamin. Oke, jadi ini diberikan tadi ya hanya beberapa yang mampu saja begitu ya, atau hanya untuk kasus khusus saja ya, baik. Jadi tadi ada beberapa tipsnya. Pertama, persiapan gizi, melakukan imunisasi, menjaga kesehatan organ, terus kemudian melakukan vaksin HPV. Baik, Dokter Andri, terima kasih sudah berbagi inspirasi di Bincang Sehati. Semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk masyarakat kita dan juga bisa bermanfaat untuk para generasi muda kita yang tadi hendak melakukan persiapan pernikahan. Terima kasih, Dokter Andri. Iya, sama-sama. Baik. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Bincang Sehati. Untuk kritik dan saran bisa menghubungi kami di sosial media kami di Facebook, YouTube, dan juga Instagram di @bincang_sehati.tv. Akhir kata, saya Muhammad Syahri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Sehati besok.